Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Asep Jamjam dari Prodi Administrasi Bisnis MI7 bersama rekan saya Purnama Sidik. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen strategi bisnis internasional. Di antara keunggulan yang kompetitif yang mungkin dimiliki bisnis untuk bersaing di pasar dunia, dan diantaranya adalah yang pertama adalah efisiensi global. Efisiensi global memacu pada kapasitas perusahaan untuk mengidentifikasi lokasi yang efisien, baik kantor, cabang, dan pabrik di banyak negara untuk menghitung skala ekonomi produksi dan untuk mencapai jangkauan ekonomi di pasar dunia. Yang kedua adalah kemampuan beradaptasi secara global. Fleksibilitas multinasional mengacu pada kapasitas perusahaan untuk bergabung dengan pasar di beberapa negara sambil mempertimbangkan perbedaan politik, ekonomi, hukum, dan budaya negara tersebut. Fleksibilitas tersebut sangat penting agar bisnis berfungsi di negara target. Yang ketiga adalah pembelajaran global. Pembelajaran global mengacu pada pengetahuan yang bersifat global atau berlaku praktis di mana-mana dan dapat diperoleh oleh bisnis yang beroperasi di pasar internasional. Mengetahui bahwa ada perbedaan hukum secara internasional dan bahwa tidak semua barang perusahaan dapat dijual bebas di negara yang berbeda. Terdapat elemen dasar pengembangan strategi, diantaranya adalah yang pertama adalah kemampuan khas. Keunggulan yang membedakan adalah yang datang dalam membentuk teknologi canggih dari distribusi yang efektif, metode organisasi yang unggul, atau nama merek yang terkenal. Tanpa kompetensi yang khas, perusahaan asing akan kesulitan bersaing dengan perusahaan dalam negeri yang diyakini lebih mengenal pasar lokal. Yang selanjutnya, yang kedua adalah lingkup organisasi. Lingkup operasional dapat berupa wilayah geografis, bangsa, wilayah negara, atau pengelompokan negara. Dapat digunakan untuk menentukan ruang lingkup. Yang selanjutnya yaitu pasar struk atau barang di mana wilayah tersebut dapat digunakan untuk menentukan ruang lingkup. Selanjutnya ada struk pasar tertentu, yaitu lingkup operasi ditentukan oleh kemampuan unit perusahaan. Jika perusahaan memiliki kompetensi yang unik secara eksklusif, secara unik di sebuah area lini produk tertentu, maka ruang lingkup operasinya akan terbatas pada area atau lini produk tersebut. Yang ketiga adalah alokasi sumber daya atau penyebaran sumber daya melalui lini produk, lini jumlah grafis, lini produk, dan lini geografis. Bisnis mengalokasikan sumber daya ke sumber daya tertentu. Ini adalah komponen perencanaan strategis yang menetapkan prioritas relatif perusahaan di antara permintaan yang bersaing untuk sumber daya yang langka. Yang keempat adalah sinergi, yaitu bagaimana banyak komponen perusahaan dapat bekerja secara harmonis. Tujuan strategi adalah untuk menciptakan lingkungan di mana lebih besar dari jumlah bagiannya. Elemen-elemen yang berdampak pada keputusan-keputusan strategi internasional diantaranya adalah yang pertama bahasa, yaitu bahasa yang akan menjadi hak sebuah hambatan yang akan berdampak pada pilihan strategi perusahaan untuk bergabung dengan pangsa pasar pancanegara. Akan lebih mudah jika sebuah perusahaan dapat mengakses pasar di suatu negara dengan menguasai bahasa nasionalnya. Bahasa nasional dimasukkan dalam bahasa internasional seperti bahasa Inggris, Prancis, mengingat kedua negara ini memiliki keagonian kedua di dunia yang menggunakan bahasa tersebut. Yang kedua adalah keanekaragaman budaya. Pengaruh budaya akan berdampak kepada keputusan strategi yang dibuat oleh bisnis asing yang beroperasi di suatu negara. Ilustrasi masyarakat Indonesia dalam menghadapi bulan puasa dengan berbuka bersama anggota keluarganya dan mengakibatkan pengurangan jam kerja selama bulan puasa. Yang ketiga adalah ilmu politik. Stabilitas ekonomi akan berpengaruh terutama pada keputusan investasi langsung perusahaan asing jika tujuan investasi tidak memiliki stabilitas politik. Misalnya ada perang saudara, ada konflik antar suku, atau terjadi kudeta militer. Perusahaan asing sering ragu untuk berinvestasi di sana. Yang keempat adalah teori ekonomi. Pertimbangan ekonomi seperti perkembangan ekonomi nasional akan berdampak pada keputusan strategi perusahaan asing untuk memasuki pasar suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa daya beli warga suatu negara membaik, menunjukkan bahwa negara tersebut dapat dimanfaatkan
sebagai pasar prospektif bagi perusahaan asing yang menjual produknya. Yang kelima, keterlibatan pemerintah. Unsur investasi pemerintah juga akan berdampak pada keputusan strategi perusahaan internasional, seperti campur tangan pemerintah yang berlebihan yang membatasi kebebasan operasi sebuah perusahaan internasional yang akan mengakibatkan terbatasnya investasi asing. Yang keenam adalah ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan juga mempengaruhi keputusan strategi sebuah perusahaan asing untuk berinvestasi dan beroperasi di suatu negara dengan memastikan biaya tenaga kerja yang rendah, stabilitas keamanan, dan lingkungan kerja yang menguntungkan. Bisnis internasional sering memindahkan investasi dan operasi mereka ke negara dengan gaji yang lebih murah, pekerjaan yang lebih aman, dan lingkungan kerja yang lebih menguntungkan. Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah hubungan industri atau perburuhan. Faktor lingkungan industri atau hubungan kerja yang dikendalikan oleh undang-undang di tenaga kerjaan atau undang-undang ketenaga kerjaan akan mempengaruhi keputusan strategi perusahaan multinasional, seperti pembentukan sertifikat kerja, undang-undang pemutusan kerja atau pemutusan hubungan kerja, dan lain sebagainya. Pertimbangan pembiayaan keuangan juga akan berdampak pada strategis perusahaan multinasional, seperti kemudahan pinjaman untuk membiayai operasi mereka, suku bunga pinjaman yang murah, dan fasilitas sistem transaksi pembayaran yang sesuai. Resiko lingkungan internasional. Ada beberapa poin yang termasuk ke dalam resiko lingkungan internasional. Nah, di antaranya ada resiko politik, resiko ekonomi, dan batas ekspansi internasional. Untuk yang pertama, yaitu resiko politik. Nah, resiko politik berkaitan dengan ketidakstabilan pemerintah nasional dan perang baik secara sipil maupun internasional. Contohnya, tragedi serangan 11 September dan perang Afghanistan dan negara lainnya. Peperangan berkelanjutan antara Palestina dan Israel, potensi terjadinya perang antara India dan Pakistan. Nah, untuk resiko yang kedua yaitu resiko ekonomi. Perekonomian yang semakin memburuk di daerah Argentina, turunnya nilai mata uang peso, suatu tantangan bagi negara China untuk dapat mengimplementasikan perjanjian WTO. Nah, kemudian aktivitas mata uang euro pada 13 negara di Eropa. Nah, untuk resiko yang selanjutnya itu adalah batas ekspansi internasional. Penyebaran geografis yang lebih besar secara lintas perbatasan negara tersebut meningkatkan biaya koordinasi antar unit-unit dan biaya distribusi produk, hambatan-hambatan perdagangan, kemudian biaya logistik, keragaman budaya, dan perbedaan lainnya menurut negaranya masing-masing. Biaya tenaga kerja dan modal yang berbeda sulit untuk menerapkan, mengelola, dan mengontrol operasi internasional perusahaan dengan efektif. Model manajemen strategi pada strategi bisnis internasional. Sebagian besar mencakup komponen-komponen yang sama dengan model manajemen strategi pada strategi bisnis dalam negeri. Namun, dalam konteks bisnis internasional, ada beberapa pertimbangan tambahan yang perlu diperhatikan karena tantangan yang lebih luas dan kompleks dan lingkungan bisnisnya yang berbeda. Nah, berikut ada beberapa komponen kunci dari model manajemen strategi pada strategi bisnis internasional. Nah, yang pertama yaitu analisis lingkungan bisnis internasional. Analisis Vestel internasional. Menganalisis faktor-faktor politik, kemudian ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum di negara-negara atau wilayah pasar sasaran. Kemudian ada analisis industri global. Menganalisis karakteristik industri di tingkat global atau regional untuk memahami persaingan global dan dinamika pasar. Pengembangan strategi bisnis internasional. Pemilihan pasar sasaran. Menentukan negara-negara atau wilayah pasar potensial yang sesuai dengan keunggulan kompetitif perusahaan dan kebutuhan pasar. Kemudian, diversifikasi resiko. Mempertimbangkan diversifikasi resiko dengan beroperasi di beberapa pasar internasional daripada bergantung kepada satu pasar tunggal. Kemudian strategi adaptasi dan standarisasi. Memutuskan apakah akan
segmentasi produk layanan dan pemasaran untuk setiap pasar atau menggunakan pendekatan standarisasi global. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengimplementasi strategi bisnis internasional. Manajemen dan rantai pasokan internasional. Merancang dan mengelola distribusi dan rantai pasokan di pasar internasional untuk memastikan ketersediaan stok produk dan efisiensi logistik. Kemudian, melanjutkan sumber daya manusia global. Menangani kebutuhan tenaga kerja multikultural dan mengelola tim khusus, tim lintas batas. Kemudian penyesuaian hukum dan regulasi, memastikan perusahaan mematuhi peraturan hukum dan regulasi yang berlaku di setiap pasar internasional. Evaluasi dan pengawasan strategi bisnis internasional. Analisis kinerja global mengukur kinerja bisnis di pasar internasional dan membandingkan dengan kinerja di pasar domestik. Kemudian yang selanjutnya ada adaptasi strategi. Nah, untuk adaptasi strategi, responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis global dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Kemudian ada juga manajemen risiko. Nah, menganalisis dan mengelola risiko yang terkait dengan operasi internasional termasuk risiko politik, kemudian risiko mata uang, dan risiko pasar. Penting untuk diingat bahwa strategi bisnis internasional memerlukan pemahaman yang mendalam tentang budaya, norma sosial, dan perbedaan lain di negara-negara yang menjadi target ekspansi. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci kesuksesan dan dalam konteks manajemen strategi pada strategi bisnis internasional. Model lingkungan bisnis internasional adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis lingkungan eksternal di politik atau di pasar internasional di mana suatu organisasi beroperasi. Ini mirip dengan model lingkungan bisnis untuk pasar dalam negeri. Namun, mempertimbangkan faktor-faktor unit yang terkait dengan bisnis lintas batas. Nah, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan dalam model lingkungan bisnis internasional diantaranya adalah analisis fiscal internasional, kemudian analisis industri global, faktor ekonomi global, kemudian faktor politik dan hukum internasional, kondisi sosial dan budaya, dan juga perubahan teknologi dan inovasi. Selanjutnya adalah analisis lingkungan makro. Nah, analisis lingkungan makro adalah proses menganalisis faktor-faktor besar dan luas yang mempengaruhi operasi dan keberhasilan suatu organisasi ataupun bisnis. Faktor-faktor ini dikenal sebagai lingkungan eksternal karena mereka berada di luar kendali langsung organisasi, tetapi dapat memiliki dampak yang signifikan. Nah, analisis lingkungan makro mencakup faktor ekonomi, kemudian faktor sosial, faktor teknologi, dan juga faktor lingkungan.